Assalamualaikum. Waalaikumsalam dah ya kan. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja pastinya. Kita ketemu lagi. Kita bakal belajar bareng lagi nih. Kadang-kadang ngomong belibet juga ya kan. Bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Dan buat kali ini kita bakalan belajar bonsai bener-bener dari nol dah, karena kita punya bahan-bahan kimeng yang bener-bener masih kecil banget. Nah, abangnya sapu lidi doang dah, dan itu bahan hasil setek. Nah, kita bakal kita tanam lagi di polybag gitu ya. Nah, sekaligus bagaimana nih Bang nanti cara kita tanam supaya sejak awal kita punya bahan yang memang udah punya prospek bagus ke depannya, terutama di bagian kaki pastinya gitu kan. Nah, karena memang bonsai awalnya dari situ kan, dari bawah, dari kaki. Kalau gitu kita ikutin aja videonya, terus kita juga mau sono, mau ambil bahannya. Ayo dah, kita jalan. Nih dia nih teman-teman, kagak bohong kita mah ya kan. Nah, segede rokok aja belum, masih bocah, masih bener-bener bocah. Ini nih kita potongin dari dari ranting maknya. Nih yang gede ini maknya, belum gede-gede banget juga maknya. Nah, kalau kagak salah dia ini udah 1 bulanan dah, kurang lebih dah, waktu masih ada hujan-hujan gitu tuh kita tancep-tancepin. Nah, lumayan dah. Yang penting sekarang ini udah ada akarnya. Kurang lebih ada berapa dah ini dah, pokoknya ada 20-an dah gitu. Sama yang di sono udah ada beberapa. Ini bahan kayak begini ya, nih segede-gede gini. Ini kalau beli 1.000 nih teman-teman. Ada juga yang jual 1.500 nyampe 2.000 dah, 1.000 sampai 2.000 dah begitu. Ini berani juga sih. Lah kita aja sampai sebulan ini kan nyetek sampai keluar akar. Nah, 1.000 perak, 10.000, 20.000, 100.000. Rada mahal sih kedengarannya ya kan. Nah, kita siapin ini aja nih, perlengkapannya, polybagnya. Kalau kagak salah ini ukurannya yang 10 kali 20 apa yang berapa tuh, lupa, udah kagak ada capnya, tahu kemana capnya nih. Nah, terus kita juga siapin ini nih gunting-guntingan karpet talang yang kita bikin bundar, yang nanti kita siapin buat tatakannya. Langsung dah kita masukin media tanam. Ini gampang aja media tanamnya nih teman-teman nih. Media tanamnya kita siapin dari pasir sama sekam yang udah busuk. Ini sekam bukan sekam biasa nih teman-teman nih, sekam dari kandang ayam sayur tuh ya kan, udah bercampur sama kotoran kohe dah begitu. Nah, jadi lumayan juga. Selain bikin rada-rada poros gitu, sekam ini juga udah bawa pupuk
kandang ya. Nah, kalau bisa media tanam buat tikus tuh pasir kali teman-teman ya. Yang lain juga sebenarnya sih bisa, tapi kalau pakai pasir kali, pengalaman kita sih lebih kayaknya lebih cocok deh gitu dah, rombongan keluarga pikus nih, Kimeng kan keluarga pikus nih teman-teman, lebih cocok dia nih ke pasir nih. Soalnya perbedaan yang kita lihat aja tadi tuh, yang kita tancepin di tanah sama yang kita tancepin di pasir tuh bedanya apa? Kalau yang di tanah itu keluar akarnya kagak bareng, kalaupun ada yang bareng, ada juga yang dominan. Tapi kalau yang di pasir itu rata-rata akarnya tuh bareng, terus rata gitu, alus-alus semua gitu kan. Perbedaannya tuh kagak seberapa gitu kan. Nah, kita lanjut. Nah, soal masukin media tanam ke polybag mah kagak perlu diceritain ya teman-teman ya. Yang jelas mah kita udah tahu nih media tanam yang pas buat tanaman kita gitu kan. Apa tanaman kita, seperti yang kita bilang tadi, buat pikus pasir kali nomor teman-teman. Apalagi kalau bahannya emang masih kecil. Kalau yang masih kecil itu masih gampang tumbuh akar, terus juga masih bisa kita siasatin. Pokoknya minimal nih, kita dari cara yang seperti ini nih bakalan punya bahan, apakah itu buat budidaya, apakah itu buat langsung kita bikin, semisal kita bikin bahan-bahan yang meliuk-liuk gitu ya kan. Nah, ini kan bisa nih kalau bahan-bahan dari kecil-kecil gini. Nah, ini dia nih teman-teman nih, karpet talangnya kita lobangin. Nah, makanya ketika nyetek dulu itu sekitaran beberapa senti dari bawah ke atas itu kita kupas teman-teman. Nah, fungsinya ya sekarang ini baru ketahuan fungsinya gitu kan. Dimana yang kita kupas kulitnya kemarin itu bakalan kita masukin ke karpet talang tadi yang udah kita lobangin. Nah, ada bagusnya juga nih kalau mau kita tancepin, daun-daunnya kita buang-buangin. Kagak dibuangin juga kagak ngapa-ngapa sih. Tapi kan biasanya kalau baru kita tanam lagi, habis kita cabut terus kita tanam, ada stres dikit gitu ya. Tapi kalau di bikus enggak sih, enggak kelihatan banget stres-stresnya gitu kan. Kecuali di yang lain dah, kayak di anting putri, kayak di di ilang-ilang itu ketahuan banget, di waru juga ketahuan. Tapi kalau di keluarga fikus biasanya enggak ketahuan. Nah, nih tatakan udah kita pasang di sini, kita atur nih teman-teman nih ya. Jangan lupa buat ngatur akar gitu kan. Nah, sebab begini, kalau akar udah kita atur sejak awal, kita atur sejak dini, kita minimal nanti punya akar baku yang paling kagak udah memenuhi standar kontes dah, begitu dah kurang lebih. Pesono-sononya kita kan tinggal ngarepin nih bakalan ada tumbuh lagi enggak, bakalan bisa muter enggak tumbuhnya gitu kan. Tapi minimal kita udah punya akar baku yang bagus. Kagak susah-susah sih teman-teman ya, cuman begini doangan nih, mudah-mudahan nih paham gitu kan ya, terutama buat teman-teman pemula dah gitu ya. Nah, kalau dulu nih teman-teman ya, kita pengen bikin bonsai kagak ngajarin, kita kagak bisa lihat video-video kayak begini. YouTube belum ada di YouTube ya kan. Nah, bukannya YouTube-nya yang belum ada kali, memang medianya gitu kan yang belum ada gitu kan, kayak HP-nya gitu kan belum ada. Dulu banget HP aja belum ada gitu. Paling dulu kita kalau belajar dari majalah begitu kan. Tapi kalau sekarang nih teman-teman pemula enak banget, banyak senior kita yang kasih tutorial gitu kan, kasih tips-tips gitu kan buat bikin bonsai. Nah, mudah-mudahan
buat teman-teman yang udah mulai dah nih, udah mulai demen-demen gitu kan, udah mulai aktif-aktif ya, satu dua udah mulai ngelirik-ngelirik bonsai, bonsai cakep gitu kan, bonsai indah gitu kan, kayak apa sih gitu kan kalau kita nanam bonsai, kayak apa sih, nikmatin prosesnya gitu kan. Nah teman-teman udah bisa nih gitu kan, apalagi kalau yang pengen banget tahu dari awal alias dari dasar bikin bonsai, dasar banget, bahannya juga kecil gitu kan, programnya juga dari bener-bener nol gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi gambaran, bisa menginspirasi juga gitu ya. Dan kita ulangin dah ini dah, siapa tahu ada temen yang belum paham juga. Nah ini dia nih teman-teman nih, kita tinggal siapin media yang poros buat bahan bonsai kita yang cuman segede lidi gitu kan. Kita kasih tatakan, kita kasih atur-atur akarnya gitu kan. Nah kita timbun dah gitu, kita tambahin kita tambahin media lagi dah gitu kan. Nah tinggal kita nanti padet-padetin tanahnya gitu, dengan perkiraan jangan sampai nyoker-nyoker yang di bawah, jangan sampai nyoker-nyoker akar yang udah kita atur. Setelah ini kita tinggal siram dah, begitu dah ya. Nah oke dah, itu doang nih teman-teman nih buat kali ini nih. Harapan kita sih tetap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kita bisa sama-sama saling belajar juga, sebab sama nih kita juga nonton gitu kan video-video teman-teman kita, video-video senior, buat cari inspirasi, buat cari ide-ide baru yang lebih praktis, ekonomis, efektif untuk hasil bonsai yang lebih istimewa pastinya, yang lebih bagus. Nah begitu ya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi ini bisa membuat menjadi inspirasi buat teman-teman pemula yang udah pasti cerdas, udah pasti pinter-pinter nangkep gitu kan. Nah ilmunya dulu mah kita masih goblok, masih bodoh nangkep beginian gitu kan. Yang namanya planning, yang namanya raw wiring aja kita kagak ngerti gitu kan. Nah sekarang mah udah jadi bahasa umum buat para pebonsai, jangankan yang senior, yang pemula pun udah paham banget istilah-istilah di dalam berbonsai. Itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah selalu dukung channel Bonsai Imaji. Beberapa hari ini banyak teman-teman juga yang udah subscribe. Kita bakalan kunjung balik mungkin satu-satu, karena mungkin nanti bakalan kita periksa-periksa juga teman-teman yang udah support gitu kan. Nah sekali lagi buat teman-teman yang baru temuin channel Bonsai Imaji, kita bisa saling dukung pastinya, kita bisa saling menyemangati. Semoga kita semua sukses ya. Semoga kita semua mencapai apa yang kita inginkan. Tentu saja selain berbagi, kita juga pengen juga hal-hal yang lain yang sukses seperti teman-teman kita yang udah lebih dulu sukses. Terima kasih teman-teman. Selamat berkarya pastinya. Salam satu hobi buat pecinta bonsai. Salam semangat selalu buat semua teman-teman kreator lainnya. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.